Berbagai upaya itu nggak dua kali kan? Nah, tunggu aku salah materian. Udah berapa kali ya? Iya, tunggu. Habis kok materinya lagi. Aduh, makanya salah. Ini nah betul. Pelajaran 2 maksudnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Oke, hari ini kita akan lanjut ya materi pembelajaran kita, yaitu di subtema 3, yaitu di pembelajaran 2. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang air. Nah, air itu sangat penting bagi kehidupan kita setiap harinya. Kita menggunakan air. Nah, bagaimana sih kalau misal kualitas air bersih yang kita gunakan itu tidak memenuhi standar? Nah, jadi untuk yang pertama ini ada pertanyaan nih. Apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang bercampur minyak? Ada yang tahu nggak itu? Saya Bu, boleh Adel? Baju tidak akan bersih karena minyak sulit larut dalam air. Baju bisa menjadi berminyak, berbau tidak sedap, dan kotorannya tidak hilang. Bagus Abel. Nah, untuk selanjutnya nih, apa yang terjadi jika kita minum air yang tercampur kuman dan apa sih penyebabnya? Ada yang bisa jawab nih? Boleh kan? Kita dapat serang penyakit seperti diare, muntah-muntah, sakit perut, atau infeksi lainnya yang membahayakan kesehatan. Ya, betul sekali Rehan. Nah, untuk yang ketiga nih, yang terakhir, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair atau industri? Boleh, kita? Ikan dapat mati karena limbah beracun mencemari air. Ikan yang masih hidup bisa keracunan, sulit bernapas, atau mengalami gangguan pertumbuhan tubuh. Ya, bagus sekali kita. Jadi, jika kualitas air itu tidak memenuhi standar, itu banyak sekali dampak-dampak buruk yang diberikan ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya ini ada teks, yaitu tentang Hari Air Sedunia. Ibu bakal bacain. Jadi, Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingat nih bahwa persediaan air bersih itu semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Jadi persediaan air bersih itu semakin berkurang karena cadangan air tanah itu berkurang. Cadangan air tanah itu berkurang karena air hujan itu nggak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya air hujan itu malah langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan juga ke laut. Nah, air hujan ini nggak bisa masuk ke dalam tanah itu karena akar-akar pohon yang dapat menarik air di dalam tanah itu nggak ada. Nah, jadi itu tuh nggak ada karena banyak pohon dan hutan yang ditebangi, lahan-lahan hijau berubah jadi perumahan, perkantoran, dan juga kawasan industri. Nah, berkurangnya cadangan air tanah itu tuh mengakibatkan banyak mata air kering. Nah, sumur-sumur gali cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya penduduk di area pedesaan itu kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-harinya. Hasil panen pun juga jadi berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Nah, tapi ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan ini untuk membantu mengurangi krisis air bersih. Contohnya itu seperti menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan. Nah, lubang resapan ini berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Dan juga kita bisa menanam pohon supaya akar-akar pohon itu dapat menahan air di dalam tanah. Nah, air itu juga bukan untuk tumbuhan dan manusia aja, kita butuh air yang bersih. Dan juga untuk hewan pun kita butuh nih. Contohnya ini ada gambar di sini kayak bangau atau kepiting, ketam dan juga katak. Pokoknya semua makhluk hidup itu pasti butuh air dan juga air yang bersih. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya itu tentang karya gambar. Nah, kalian udah tahu belum nih apa sih itu karya gambar? Tahu.
lantai. Nah, jadi Kak Dika ini bilang sama ibunya kalau ikannya kenapa ikannya di lantai gitu. Nah, yang keempat itu Bobby mengambil kakaknya. Bobby bilang sama kakaknya, aku tuh yang pindahin ikannya ke dalam lantai itu katanya. Terus dia bilang kasihan karena ikannya kedinginan. Padahal kan ikan emang hidup di air kan. Mungkin dia tahu ya. Jadi terus si kakaknya bilang ikan memang hidup di air katanya. Jadi kalian udah paham nih tentang hadiah gambar cerita? Ya, tahu Bu. Ya, Bu. Oke, jadi Ibu mau ngasih kalian tugas untuk di rumah nih tentang karya gambar cerita. Jadi di sini ada tema gambar yang bisa kalian pilih. Tapi sebelum kalian buat tema gambar cerita, kalian bisa tulis dulu ciri-ciri karya gambar cerita itu apa biar kalian tahu saat pembuatannya. Nah, di sini ada 3 tema. Kalian tinggal pilih salah satu dari tema gambar ini buat bikin karya gambar ceritanya ya. Nah, selanjutnya itu menggambar cerita itu dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Jadi kalau teknik kering itu kita bisa pakai pensil, arang, kapur, atau krayon atau bahan lainnya yang nggak perlu air atau minyak. Sedangkan kalau teknik basah kita pakai cat, air, minyak, tinta, dan media yang lain memerlukan air atau minyak sebagai pengecat. Tapi kalian bisa juga menggabungin teknik basah dan juga teknik kering ini. Oke? Paham anak-anak semua? Paham, Bu. Oke. Baik, untuk materi yang Ibu jelaskan tadi, apa ada yang belum dipahami? Bu, mau nanya Bu, Ya, yang gambar tadi buatnya di buku gambar atau di buku tulis saja Bu? isi buatnya di buku gambar aja ya. Karena kita kan ngegambar jadi biar lebih rapi. Baik Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Enggak, Bu. Cukup ya. Oke. Baik,